شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Nasihat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 tingkatan orang yang berpuasa selama di bulan Ramadan. Mari kita mengenal tingkatan dan juga jenis-jenis kaum muslimin selama menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebelumnya hendaklah kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina ala ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah zalika huwal fadlul kabir. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-32, dan kami wariskan kitab kami kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba. Di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri. Kemudian di antara mereka ada juga yang menjadi golongan pertengahan. Kemudian yang ketiga, ada di antara kaum muslimin yang mereka bersegera berlomba-lomba di dalam melakukan ketaatan dan kebaikan atas izin Allah. Itulah karunia yang besar. Kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum. Jika kita melihat dari ayat ini, maka sesungguhnya kaum muslimin terbagi menjadi 3 golongan. Sikap mereka terhadap Al-Quran, sikap mereka terhadap syariat, sikap mereka terhadap tunduk dan patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Golongan yang pertama yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, yaitu ada sekelompok orang yang mereka menzolimi diri sendiri, yaitu mereka yang lalai dalam melakukan kewajiban. Mereka orang-orang yang melalaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Mereka melakukan kewajiban, melakukan perintah, namun dengan terpaksa, tidak tunduk, tidak patuh. Dan sebagian lagi mereka mengerjakannya di akhir waktu, dilalaikan pengerjaannya. Inilah golongan yang pertama, yaitu mereka yang menzolimi diri sendiri, lalai dalam mengerjakan perintah, dan juga mereka lebih sering terjatuh kepada yang haram. Mereka lebih sering melakukan dosa dan maksiat. Ketika beribadah, melakukan suatu perbuatan yang ma'ruf, yang baik, mereka malas. Ketika perbuatan maksiat dan dosa, mereka sering terjatuh di dalamnya. Kemudian golongan yang kedua, yaitu muqtasid, yaitu orang-orang yang mereka melaksanakan perintah kewajiban dengan seksama, dengan sempurna, dan mereka juga meninggalkan yang haram, menjauhi segala maksiat. Inilah orang yang pertengahan, yaitu yang muqtasid yang disebutkan di dalam ayat. Melaksanakan kewajiban dengan sempurna, kemudian meninggalkan yang haram.
Akan tetapi orang ini, golongan yang kedua, terkadang terjatuh kepada sesuatu yang makruh. Dan mereka terkadang meninggalkan hal-hal yang mustahab atau sunnah. Jadi mereka lebih senang mencukupkan kepada yang wajib dan mereka meninggalkan yang haram, kemudian tidak bersemangat untuk melakukan yang sunnah atau mustahab. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu as-sabiq bil khairat. Orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba dalam ketaatan dan ibadah. Orang-orang ini memiliki semangat yang tinggi dalam meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Di dalam melakukan kewajiban, mereka lakukan dengan itqan, dengan ihsan, dengan sempurna, dengan penuh kekhusyuan, merasa hadir hatinya, dan juga mengharapkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka ini adalah yang betul-betul meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan yang makruh dan bahkan meninggalkan yang sifatnya masih syubhat. Bukan hanya yang jelas hukumnya haramnya dia tinggalkan, bukan hanya yang sudah jelas yang makruh ditinggalkan, akan tetapi perkara-perkara yang syubhat pun mereka tinggalkan. Dan orang yang ketiga ini, golongan yang ketiga ini adalah mereka yang bersemangat dalam melakukan yang sunnah. Mereka bersemangat melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya mustahab. Tidak hanya merasa cukup dengan yang wajib, akan tetapi hatinya sudah tergantung dengan akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa mengambil faidah, kita kaitkan bahwasanya yang namanya setiap amal ibadah itu memiliki ganjaran pahala yang berbeda-beda. Orang yang hanya mengerjakan kewajiban seadanya tentu akan Allah balas sesuai dengan kesungguhannya. Orang yang dia memang bersegera, berlomba-lomba, bersemangat dalam meraih keridhaan Allah, maka pahalanya pasti akan lebih besar. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, wa inna likulli imri'in manawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Semakin besar niatnya karena Allah, semakin besar pahala yang dia dapatkan. Begitupun jika dia niatnya itu kecil, kurang, maka pahala yang dia dapatkan pun akan kecil. Maka dari ini kita bisa melihat kaum muslimin sekalian bahwa orang yang berpuasa itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin, beliau menyebutkan tentang tingkatan orang yang berpuasa. Tingkatan yang pertama yaitu shaumul umum, puasanya orang umum atau orang pada umumnya. Yang mana tingkatan yang pertama ini adalah mereka yang hanya menahan diri dari makan dan minum dan syahwatnya, kemaluannya di siang hari saja. Nah, akan tetapi mereka masih terjatuh dengan dosa dan maksiat. Ya, mereka di siang harinya terlihat puasa, terlihat menahan diri dari makan dan minum. Akan tetapi dia tidak sholat. Dia tidak sholat zuhur, tidak sholat asar. Atau mungkin dia ini adalah orang yang lalai. Sholat zuhurnya terlambat, sholat asarnya diakhirkan sampai akhir waktu. Tidak sholat maghrib atau sholat maghribnya tertinggal. Maka ini adalah tingkatan orang yang pertama. Yaitu orang yang dia melakukan puasa tapi masih melakukan kemaksiatan. Baik kemaksiatan tersebut lalai dari ibadah atau kemaksiatan tersebut betul-betul perbuatan dosa atau haram. Kemudian tingkatan yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah yaitu shaumul khusus, yaitu puasanya orang-orang yang khusus. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang dia berpuasa ya, di siang hari menahan diri dari makan dan minum, meninggalkan jima, menahan diri dari syahwatnya. Kemudian dia juga meninggalkan perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara maksiat dia jauhi. Dia tidak mau melakukannya karena dia sadar perbuatan haram tersebut akan berpengaruh terhadap pahala puasanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, "Mallam yada qaula zuri wal amala bih wal jahla falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Sesungguhnya orang
yang tidak meninggalkan perkataan dusta ketika berpuasa, dan dia tetap berdusta di siang harinya, wal jahla, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh di siang hari Ramadan, maka sesungguhnya Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya. La yahtaj, Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan puasa orang tersebut. Apa maksudnya Allah Azza wa Jalla tidak butuh dengan puasa orang tersebut? Tidak lain, maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak puasa orang tersebut, tidak menerimanya. Sama ketika perkataan seseorang, saya tidak butuh makanan ini, saya tidak butuh hadiah ini, saya tidak butuh pelayanan kamu. Maksudnya apa? Tidak menerima perbuatan dari orang tersebut. Maka ini akibat dari orang yang dia melakukan puasa tapi tetap terjatuh ke dalam maksiat dan dosa. Inilah tingkatan orang yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang dia berpuasa bukan hanya lahirnya saja, bukan hanya badannya saja, akan tetapi hatinya juga ikut berpuasa. Hatinya dia isi dengan akhirat, hatinya dia isi dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya hidup penuh dengan ketaatan, hidup penuh dengan kecintaan, dengan ibadah. Inilah tingkatan yang terbaik dari orang yang berpuasa, yaitu dia mengisi hari-harinya di siang hari Ramadan dengan banyak ibadah. Bukan hanya yang wajib, akan tetapi segala ibadah yang sunnah dia lakukan. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di tingkatan yang ketiga ini, mereka orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, yang memperbanyak membaca Al-Quran, orang-orang yang gemar untuk sholat sunnah, orang-orang yang gemar bersedekah, orang-orang yang gemar membantu orang lain, orang-orang yang lebih senang berada di masjid ketika di bulan Ramadan, baik siang hari maupun malam hari. Orang-orang ini adalah mereka yang bersemangat melakukan sholat tarawih, bukan hanya di awal-awal Ramadan saja, akan tetapi terus istiqomah sampai di pertengahan Ramadan maupun akhir Ramadan. Dia tetap sama semangatnya seperti di awal Ramadan. Dia semangat di dalam sholat tarawih karena dia tahu bahwasanya ibadah puasa, ibadah selama bulan Ramadan bukan hanya di awal saja, akan tetapi harus berlanjut sampai akhir bulan Ramadan. Itulah para jemaah sekalian, 3 tingkatan dari orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita agar berada di tingkatan yang ketiga, yang semangat beribadah, semangat melakukan ketaatan, semangat di dalam berbuat baik kepada sesama. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Nasihat Ramadan.